Cik, cik, cik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dualveni, NPM 205103020338. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang makalah yang saya buat dengan judul Ruang Lingkup Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan di subbab Fungsi dan Jasa Ekonomi pada mata kuliah Green Economy and Trade, yang dimana dosen pengampunya adalah Bapak Alif Rahman Setianto MI. Baik, di sini saya mengambil judul Ruang Lingkup Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Latar belakang, konservasi sumber daya alam dan lingkungan (KSDAL) adalah tanggung jawab semua umat manusia di muka bumi, karena pengaruh ekologis yang ditimbulkan dari berbagai kegiatan pembangunan tidak dibatasi oleh perbedaan wilayah administratif pemerintahan negara. Oleh karena itu, upaya konservasi harus menjadi bagian integral dari pembangunan. Pembangunan yang dilakukan di negara manapun akan terkait dengan kepentingan negara lain maupun kepentingan internasional. KSDAL menjadi tanggung jawab bersama dari seluruh umat di muka bumi, sehingga perlu dipertimbangkan terjalinnya jaringan umat di muka bumi. Sehingga perlu dipertimbangkan terjalinnya jaringan kelembagaan baik secara regional, nasional, bahkan internasional. Salah satu contohnya adalah Taman Nasional. Taman Nasional merupakan salah satu bentuk kawasan konservasi yang telah memiliki kelembagaan cukup kuat di berbagai negara. Berbagai bentuk kerjasama internasional diakui sangat berarti bagi negara-negara yang kurang mampu dalam menangani sendiri kawasan konservasi yang dimilikinya. Hal ini mengimplementasikan suatu mekanisme untuk memikul biaya secara bersama-sama melalui pembagian yang adil antara untuk memikul biaya secara bersama-sama melalui pembagian yang adil antara biaya dan manfaat dari pengelolaan kawasan konservasi, baik di antara bangsa dan kawasan yang dilindungi serta masyarakat sekitarnya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Sumber daya alam yang selama ini menjadi pendukung utama pembangunan nasional perlu diperhatikan keberlanjutan pengelolaannya agar dapat memenuhi kepentingan generasi saat ini dan masa depan. Baik, selanjutnya. Definisi dan pengertian konservasi.
Di sini sudah disebutkan bahwasanya konservasi adalah upaya yang dilakukan manusia untuk melestarikan atau melindungi alam. Conservation adalah pelestarian atau perlindungan. Secara harfiah, konservasi ini berasal dari bahasa Inggris, conservation, yang artinya pelestarian atau pelindungan. Sedangkan menurut ilmu lingkungan, konservasi dapat diartikan adalah yang pertama adalah upaya efisiensi dari penggunaan energi, produksi, transmisi, atau distribusi yang berakibat pada pengurangan konsumsi energi di lain pihak menyediakan jasa yang sama tingkatannya. Yang kedua adalah upaya perlindungan dan pengelolaan yang hati-hati terhadap lingkungan dan sumber daya alam dalam fisik ya. Yang ketiga adalah pengelolaan terhadap kuantitas tertentu yang stabil sepanjang reaksi kimia atau transformasi fisik. Yang keempat, upaya suaka dan perlindungan jangka panjang terhadap lingkungan. Yang kelima yaitu suatu keyakinan bahwa habitat dari suatu wilayah dapat dikelola sementara keanekaragaman genetik dari spesies dapat berlangsung dengan mempertahankan lingkungan alaminya. Konservasi sendiri ini adalah segenap proses pengelolaan suatu tempat agar makna kultural yang dikandungnya terpelihara dengan baik. Konservasi juga adalah pemeliharaan dan perlindungan terhadap sesuatu yang dilakukan secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan cara pengawetan, dan juga disebutkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 itu adalah konservasi adalah kegiatan konservasi selalu berhubungan dengan suatu kawasan. Kawasan itu sendiri mempunyai pengertian yakni wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya. Itu menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Sementara yang disebut kawasan lindung itu adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan di kawasan tersebut. Sementara ada lagi nih, apabila merujuk pada pengertiannya, konservasi ini didefinisikan dalam beberapa batasan sebagai berikut. Yang pertama adalah konservasi adalah menggunakan sumber daya alam untuk memenuhi keperluan manusia dalam jumlah yang besar dalam waktu yang lama. Itu menurut American Dictionary. Yang kedua adalah konservasi adalah alokasi sumber daya alam antar waktu, generasi antar generasi, seperti itu, yang optimal secara sosial. Itu menurut Randali 1982. Yang selanjutnya adalah konservasi merupakan manajemen udara, air, tanah, mineral, ke organisme hidup termasuk manusia, sehingga dapat dicapai kualitas kehidupan manusia yang meningkat. Sedangkan dalam kegiatan manajemen antara lain meliputi survei, penelitian, administrasi, preservasi, pendidikan, pemanfaatan, dan latihan. Yang keempat adalah, yang terakhir adalah konservasi adalah manajemen penggunaan biosfer oleh manusia sehingga dapat memberikan atau memenuhi keuntungan yang besar dan dapat diperbarui untuk generasi-generasi yang akan datang. Secara keseluruhan, konservasi sumber daya alam dan lingkungan (KSDAL) adalah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. Di Indonesia, kegiatan konservasi seharusnya dilaksanakan secara lintas sektor dan lintas aktor bersama dan terpadu, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, mencakup masyarakat umum, swasta, lembaga, swadaya masyarakat, dan perguruan tinggi, serta pihak-pihak lainnya. Selanjutnya, definisi dan pengertian sumber daya alam dan lingkungan. Sifat atau ciri-ciri sumber daya alam di Indonesia yang menonjol ada dua macam, yaitu penyebaran yang tidak merata dan sifat ketergantungan antara sumber daya alam. Sumber daya alam disingkat SDA adalah segala sesuatu
yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan jenis SDA sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu SDA yang dapat diperbaharui dan SDA yang tidak dapat diperbaharui. SDA yang dapat diperbaharui itu meliputi air, tanah, tumbuhan, dan hewan. SDA ini harus kita jaga kelestariannya agar tidak merusak keseimbangan ekosistem. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu contohnya barang tambang yang ada di dalam perut bumi seperti minyak bumi, batu bara, timah, dan nikel. Kita harus menggunakan SDA ini seefisien mungkin sebab misalnya nih batu bara baru akan dapat terbentuk kembali setelah jutaan tahun kemudian setelah kita ambil, kita keruk dari perut bumi. Sumber daya alam buatan. Ada juga sumber daya alam buatan adalah hasil pengembangan dari sumber daya alam hayati dan atau sumber daya alam non hayati yang ditunjuk untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kemampuan daya dukungnya antara lain adalah hutan buatan, waduk, lalu mineral. Ya, mineral. Sumber daya alam ini yang tadi saya sebutkan adalah merupakan modal utama dan fundamental untuk pelaksanaan aktivitas pembangunan yang secara umum bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat. Sumber daya alam yang dieksploitasi akan mengalami penyusutan dan akan menimbulkan dampak terhadap lingkungannya. Penyusutan sumber daya alam juga secara kuantitatif akan mengurangi cadangan stok. Namun demikian, apabila sumber daya alam tersebut dialihfungsikan, dapat diciptakan cadangan baru. Sementara itu, dampak yang ditimbulkan akibat eksploitasi sumber daya alam terhadap lingkungan adalah bisa bersifat menguntungkan, positif, maupun merugikan, negatif, atau menurunkan kualitas dan kuantitas, dan bersifat langsung atau tidak langsung, turunan. Optimalisasi penggunaan sumber daya alam tersebut harus dicapai dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, kelestarian lingkungan, kesesuaian lahan, nilai potensi, dan konsistensi demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya, konsep, definisi, dan pengertian konservasi sumber daya alam dan lingkungan. Konservasi sumber daya alam di Indonesia mulai memperoleh perhatian pada tahun 1970-an. Sejak saat itu, konservasi sumber daya alam di Indonesia mulai berkembang nih. Tujuan dilaksanakannya konservasi tersebut adalah untuk memelihara proses ekologi, menjamin keanekaragaman genetik, pelestarian pemanfaatan jenis dan ekosistem. Selanjutnya, peranan kawasan konservasi ini dalam pembangunan itu meliputi penyelamat usaha, pembangunan dan hasil-hasil pembangunan, pengembangan ilmu pendidikan, pengembangan kepariwisataan dan peningkatan devisa, pendukung pembangunan bidang pertanian, keseimbangan lingkungan alam dan manfaat bagi manusia. Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Strategi Konservasi Dunia, kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya meliputi kegiatan perlindungan proses-proses ekologis yang penting atau pokok dalam sistem-sistem penyangga kehidupan. Yang selanjutnya adalah pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Ada juga pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kawasan dan kegiatan konservasi hayati berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik dari darat maupun di perairan, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa, serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah penyangga kehidupan. Kawasan suaka alam ini terdiri dari cagar alam, suaka marga satwa, hutan wisata, terus daerah perlindungan
plasma nutfa, terus ada daerah pengungsian satwa. Selanjutnya, hutan konservasi. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri-ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman seperti yang disebutkan di atas tadi, tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang terdiri dari satu, kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Yang selanjutnya adalah kawasan hutan pelestarian alam, adalah hutan yang ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Taman Buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai taman wisata berburu. Menurut BPRS, Badan Pusat menurut BPS, Badan Pusat Statistik Indonesia, data jumlah luas kawasan hutan konservasi seluruh Indonesia berdasarkan surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020, ini kawasan hutan mencapai 1.205,817,021,98 hektar, dan kawasan konservasi perairan itu mencapai 5,321,321,00 hektar. Daratan juga 22,088,